Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman. Hari ini kita seperti biasa di semester kita ada kegiatan pengabdian pada masyarakat, kolaborasi internal. Pada hari ini dengan judul implementasi katalog digital untuk market kebutuhan ibu dan anak pada paguyuban PPKM. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Bapak-Bapak Ibu. Jadi sambil nunggu teman-teman yang sedang OTW. Juga untuk teman-teman yang sedang ada di Zoom, kita bisa mulai saja untuk kegiatan dimulai dari pembacaan doa dari Pak Bah. Bangga Pak Bah, minta di-share Pak Bah. Siap. Di spotlight. Pak ini. Pak Bah. Langsung ya, oke. Oke. Partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah SWT. Semoga langkah kita dalam rangka melaksanakan PKM kolaborasi internal diberikan kelancaran dan kesuksesan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa ni'matin ajuka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalil karimi wa adimi sultanik. Allahumma aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana hidayatan innakal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami kondong kepada kesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami telah menganiaya diri sendiri. Karena itu ya Allah, jika tidak dengan paham ampunan dan rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kehidupan kami, panjangkanlah umur kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan kekurangan-kekurangan serta kekhilafan-khilafan kami dalam menjalankan ibadah kepadamu. Karena sesungguhnya tiada daya dan upaya dalam menjalankan ibadah kepadamu kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, tuntunlah kami dengan petunjuk-Mu dalam menghadapi roda kehidupan yang penuh liku-liku ini. Rabbana wala tahmil alana isran kama taru ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari Bu Dewi untuk pembukaan PKM pada hari ini. Silakan. Sini? Boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ketua PPKM, Pak Dhani Sambudaya, para pengurus dan para anggota. Juga selamat datang teman-teman dosen yang tergabung di dalam Dinas Kolaborasi, yang kolaborasinya adalah dari Fakultas Komunikasi Bisnis dan Fakultas Ilmu Terapan. Teman-teman yang mengikuti acara ini melalui Zoom dan juga teman-teman yang hadir.
dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan semuanya yang sudah siap untuk hari ini melakukan acara kolaborasi Ardimas mengenai katalog digital market kebutuhan ibu dan anak. Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, dalam hal kegiatan yang mungkin hanya sebentar ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk Universitas Telkom ataupun juga untuk PPKM Jawa Barat ya, ya Kabupaten Bandung ya. Kita berharap bisa Jawa Barat. Dengan ilmu yang diberikan meskipun hanya sekejap ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seterusnya, dan mudah-mudahan juga untuk Bapak Ketua dan para anggota tidak hanya sekedar pelatihan di sini saja, tapi mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ya, dan insya Allah kami juga akan menindaklanjuti juga dengan melakukan riset berkelanjutan apakah hasil dari yang diperoleh ini bisa bermanfaat. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dewi. Kalau kami di sini manggilnya Bunda Dewi. Bunda semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke agenda pertama, yaitu sharing dari Bu Sri mengenai digital marketing ya, digital marketing yang Bu Sri. Ini pakarnya digital marketing. Ujung tombolnya marketing dulu di tell you. Enggak Bu Sri. Bun ya. Terima kasih Pak Romi. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri. Nama lengkapnya mungkin ada di depan. Belum ya. Cover halaman pertama ya. Sri Widaningsih. Jadi walaupun namanya kayak nama Jawa Tengah, tapi saya asli Bandung Mbak. Asli Sunda. Baik, hari ini mungkin saya akan sedikit sharing. Ini bukan bermaksud mengajari, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham, lebih expert ya dalam hal praktisnya. Tapi saya mungkin akan share sedikit pengetahuan saya tentang digital marketing strategi. Kebetulan saat ini saya dipercaya diamanahi sebagai kepala program studi D3 Digital Marketing di Fakultas Ilmu Terapan ini ya. Jadi karena sebelumnya mungkin saya juga cukup lama berada di unit yang memegang marketing di TELU. Jadi untuk hal terkait penerimaan mahasiswa baru ya, kemudian tentang bagaimana TELU bisa dikenal sampai pelosok Nusantara gitu ya. Mahasiswanya datangnya dari semua daerah Bapak Ibu ya untuk Telkom University ini. Nah, kemarin selama mungkin kurang lebih 9 tahun lah ya saya bergerak di bidang marketing perguruan tinggi terutama. Jadi nanti mungkin akan saya share sedikit bagaimana digital marketing strategi yang cocok untuk marketplace produk ibu dan anak. Baik, boleh next. Oh iya, lupa nih. Nah, baik, bagaimana sih sebetulnya prospek kebutuhan produk ibu dan anak saat ini, gitu ya? Jadi kalau kita lihat ada pendapat dari seorang praktisi e-commerce ya, ada EVP Consumer Goods and Lifestyle Blibli yang menyatakan bahwa tren belanja kebutuhan pokok saat ini, termasuk di Blibli ya, terlihat meningkat ya daripada sebelum pandemi. Jadi memang pandemi ini membawa dampak yang cukup signifikan ya, yang cukup besar dalam hal perilaku belanja masyarakat ya Bapak Ibu ya, dari yang tadinya semuanya offline gitu ya, kemudian shifting ke perilaku belanja online. Nah, ternyata ini menarik karena selain permintaan kebutuhan dapur atau kebutuhan pokok gitu ya, bahwa ternyata produk kategori ibu dan anak juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 ya. Jadi makin ke sini kondisi pandemi juga semakin memperkuat perilaku orang berbelanja online, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan kebutuhan ibu dan anak gitu ya. Jadi semuanya
dilakukan secara online dan ini meningkat terus ya dari tahun ke tahun. Nah, termasuk saya Bapak Ibu, kebetulan saya punya balita gitu ya di rumah masih kecil-kecil, jadi sama perilaku yang saya tampilkan juga seperti itu karena saya juga termasuk orang yang nggak suka belanja keluar mengantri gitu ya, effort pami sahur orang Sunda mah di bumi gitunya di bumi tos tiasa dongkap nyalira eta barangna gitu. Nah, ini lebih simpel, lebih ringkas. Saya punya banyak waktu di rumah, saya bisa menghabiskan waktu sama anak-anak gitu ya. Kemudian kebutuhan juga bisa terpenuhi dengan mudah. Nah, ya itu pola-pola berbelanja terutama generasi saya mungkin yang saat ini sedang ada di masa umur 40, 30-40 tahun ya, masa-masa produktif gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, polanya seperti itu. Kemudian nah, kenapa perlu ada platform pasar online atau marketplace ya untuk kebutuhan ibu dan anak? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sendiri ya bahwa di dunia digital pasca pandemi sekarang memiliki strategi pemasaran online yang sangat efektif itu menjadi sangat penting daripada sebelumnya. Ya, karena orang mulai berlomba-lomba, orang mulai lebih banyak beralih ke online dibandingkan offline. Mungkin dulu yang punya toko atau yang punya bisnis offline itu cukup puas dengan perilaku pembelian orang yang lebih suka datang ke toko dan membeli barang di toko. Tapi kan ketika kondisi pandemi itu melanda, orang juga dipaksa untuk diam di rumah gitu ya, kemudian membeli segala sesuatu dari pasar online. Nah, dari situlah kemudian pelaku industri yang memiliki toko offline pun berbondong-bondong punya toko online. Ya, dari mulai industri besar Bapak Ibu sampai dengan UMKM pun demikian. Ya, jadi nah di sini kenapa butuh strategi pemasaran yang efektif, karena semakin banyak orang berlomba tentu saja akan semakin kencang, semakin ketat persaingan ya Bapak Ibu ya. Semakin ketat persaingan. Nah, makanya kenapa perlu strategi pemasaran. Jadi meskipun memiliki situs web e-commerce dapat menjadi aset berharga ya dalam hal ini. Jadi ketika Bapak Ibu punya toko online, tapi Bapak Ibu juga punya website, itu akan menjadi nilai tambah dari sisi pemasaran digital. Ya, jadi toko online saja sebetulnya nggak cukup. Ya, toko online saja sebetulnya tidak cukup. Website akan menjadi nilai tambah untuk penjualan barang-barang yang disimpan di marketplace atau di toko online Bapak Ibu. Ya, pasar online itu dapat menjadi alternatif yang bagus jika Anda adalah pemilik usaha kecil. Tapi bukan berarti kalau punya toko online tanpa website itu nggak bisa jalan, bukan berarti begitu. Ya, sebetulnya punya toko online, punya website itu bagus. Tapi punya toko online saja tanpa website itu juga bisa jalan. Hanya mungkin nanti strateginya berbeda. Ya, mana toko yang punya website, mana toko yang tidak punya website, hanya toko online saja. Nah, pasar online adalah situs web ya atau aplikasi yang menawarkan produk dari banyak penjual. Ya, sehingga ini memberi vendor platform yang mampan untuk menjual produk mereka di mana terdapat 3 tipe pasar online. Nah, nanti mungkin yang sering kita lihat pasar online yang ada sekarang adalah yang tipe online vertikal ya, pasar online vertikal di mana pasar online menjual produk tertentu dari banyak sumber. Nah, ini juga mungkin yang nanti akan dilakukan oleh Baby Deli ya. Baby Deli itu nanti akan berupa katalog yang isinya memang penjualan barang-barang yang serupa. Ya, artinya memang kebutuhan-kebutuhan untuk ibu dan anak. Nah, itu kalau dalam teori itu termasuk pasar online vertikal. Ya, di mana di dalamnya menjual produk-produk yang serupa. Tapi akan banyak sumber penjualnya akan banyak gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada pertanyaan. Ada waktu 15 menit, 20 menit untuk diskusi, silakan. Terima kasih. Izin mungkin kalau saya mungkin tidak bertanya Ibu, hanya mengapresiasi saja ya. Ini untuk
teman-teman. Jadi ini pelajaran berharga karena mau tidak mau dunia online sekarang ini sudah menjadi keniscayaan ya Bu ya. Ya sudah menjadi keniscayaan, apalagi kita dipukul dengan pandemi yang sampai sekarang belum secara total PPKM-nya nol ya, masih PPKM nanti, apalagi sudah ada cerita-cerita berita-berita maka ada lagi kan begitu ya. Jadi memiliki kita punya toko digital ini suatu keniscayaan, haruslah suatu keharusan. Apa yang tadi disampaikan Ibu ini saya kira kepentingannya tidak hanya sebatas tadi kebutuhan ibu dan anak ya. Jadi secara general juga ini memang demikian hanya. Ini pengalaman saya betul, memang ada karakter dari kita sebagai pembeli, sebagai buyer, kadang-kadang tidak sabaran. Ya kan, kita belanja harganya murah, tapi datangnya 4 hari 5 hari. Ya kan, kadang-kadang kan kita mencari yang gratis ongkir, udah gratis ongkir minta di diskon lagi dan lain-lain kan begitu. Tapi memang begitu ya. Ada harga, ada barang kan begitu. Tapi juga ada toko-toko yang memang memiliki kualitas, dia menjaga kualitas tidak hanya barangnya ya, dari pelayanan dan lain-lain. Kadang-kadang kita juga perilaku konsumen juga bergeser. Biar misalkan ongkirnya dibayar atau misalkan ongkirnya tetap ada, tapi cepat sampaikan begitu. Apalagi ketika misalkan kita ketika mencari barang yang memang dibutuhkan ya, bila perlu yang same day ya, apalagi yang sekarang juga sepertinya bisnis kurir juga luar biasa ya, yang biasanya 2 hari 3 hari ya, kemudian sekarang ada same day. Bahkan kita sebut saja misalkan marketplace Goto ya, si Gojek bergabung dengan Tokopedia juga ada yang sekarang layanan terakhir instan, bahkan 2 jam itu dijamin sampai. Ini kan luar biasa ya, walaupun katanya kemarin rugi juga sekian triliun kan, juga ini menjadi pertanyaan besar ya. Saya itu mungkin tanggapan kami ya. Terima kasih untuk teman-teman, silakan untuk yang online mungkin bisa bertanya. Izin juga menyampaikan di sini kebetulan hadir teman-teman yang dari Banjaran, itu Ibu Lilis divisi agro kami bawa, kemudian di belakang saya ada ini Citra, kemudian divisi pengembangan iklan dan SDM PPKM. Kalau sebelah kanan saya ini yang selalu menemani, ini sekretaris saya Bu, sekjen saya. Saya kira terima kasih. Oh itu yang sebelah kanan, dan kini ini ketua PPKM Kecamatan Banjaran dan Ketua PPKM Kecamatan Margahayu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk teman-teman yang online juga bisa bertanya, silakan, atau yang di sini silakan, kita bisa diskusi. Oh ada tuh, ada yang angkat tangan, silakan. Dari siapa? Oke. Silakan Bu, bisa langsung saja. Halo Bu. Bu siapa itu? Bu Elf. Bu Elf. Bu Elf. Bu Elf. Makanya bisa di-mute, atau kalau yang lain yang mungkin yang mau bertanya silakan. Atau di chat, ada nggak di chat? Chat bertanya banyak. Ada nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak, masih belum ada, untuk mempersingkat waktu, jadi sesi kedua kita akan sharing tentang aplikasi digital untuk katalog marketplace UMKM. Jadi dulu kita pernah memberikan untuk PPKM aplikasi untuk katalog yang tapi produknya umum gitu, masih produknya umum. Nah, pada sesi kali ini kita mau bikin khusus, tapi bentuknya nanti mobile application. Jadi katalog untuk marketplace produk ibu dan anak. Jadi kenapa kita spesifikasikan untuk produk ibu dan anak? Karena juga di kita ini ada teman-teman dari Baby Daily, jadi startup dari mahasiswa kami yang untuk membantu teman-teman UMKM yang memiliki produk-produk yang berhubungan dengan ibu dan anak. Jadi kebutuhan ibu dan anak kayak pakaian, kemudian makanan, kemudian keperluan-keperluan lainnya untuk anak. Dan yang kita tahu kan kalau misalnya kebutuhan anak ini sangat cepat gitu ya Bu. Perputarannya sangat cepat.
Nah, jadi harapan kita nanti dari aplikasi yang kita berikan ini ya bisa menjadi portofolio juga dan layanan untuk komunitas PPKM. Jadi ya mungkin suatu saat PPKM mau fokus juga di ibu dan anak, mau ada satu divisi khusus gitu mengenai itu, ya udah punya produknya gitu Pak, udah punya aplikasinya gitu, udah punya aplikasinya yang bisa dikelola oleh PPKM langsung ataupun nanti bisa dibantu oleh teman-teman mahasiswa di sini Mas untuk BBDLI sebagai administrator. Nah, mungkin bisa kita mulai aja ya dari teman-teman BBDLI, mungkin bisa langsung ambil langsung ayo. Baik, terima kasih. Sebelum kami mendemokan langsung aplikasinya, saya Ismawati Octavia dari tim Baby Daily Telkom University izin menjelaskan sedikit mengenai aplikasi katalog digital ini. Seperti yang sudah disinggung oleh Ibu Sri Widianisi dan juga Bapak Robi Hendrianto, bahwa aplikasi katalog digital ini adalah sebuah aplikasi berbasis mobile app untuk membantu PPKM Kabupaten Bandung dalam memonitoring dan mengelompokkan UMKM yang khusus untuk UMKM yang menyediakan produk kebutuhan ibu dan anak, agar katalog produk dapat diakses dalam satu platform. Nantinya kami akan mendemokan dengan 3 role, yaitu yang pertama sebagai pengelola PPKM, yaitu sebagai petugas atau staf PPKM. Yang kedua untuk UMKM-nya, dalam hal ini sebagai seller. Dan yang ketiga untuk customer, yaitu untuk calon pembeli yang mengakses katalog digital. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja untuk demo aplikasi yang akan dibantu oleh teman saya, Mayada Zahra dan Maulana Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayada Zahra Gustiana dari mahasiswa Telkom University. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya, langsung saja dipraktekkan untuk pengelola. Jadi pengelola ini tidak memiliki akun, tapi tidak perlu mendaftar karena sudah dibuatkan akun sendiri, bisa langsung dimasukkan. Jadi tidak perlu daftar. Nanti untuk akun pengelola bisa dilihat di panduan. Nah, ini adalah dashboard. Ini adalah dashboard dari pengelolanya sendiri. Terlihat ada beberapa banyak UMKM yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Lalu ada beberapa produk di aplikasi ini, serta bisa melihat kategori yang ada di aplikasi ini. Bisa lihat langsung UMKM-nya. Nah, ini adalah list-list UMKM yang sudah terdaftar. Jadi nanti pengelola bisa mungkin UMKM kan kadang lupa password atau apa gitu ya. Nanti dari pihak pengelola bisa membuat password baru agar bisa login kembali ke samping. Nah, itu bisa diedit, itu yang ada tanda merah-merahnya samping. Itu bisa edit kata sandi baru apabila kata sandi yang lama terlupa gitu. Terus di pengelola ini ada kategori, bisa menambah kategori. Misal kategorinya ternyata kan sekarang hanya ada 8. Misal mau tambahan nih, mau ada aksesoris. Nah, bisa ditambahkan di nama kategori. Seperti terlihat di bawah, itu ada aksesoris sudah ditambahkan, bisa juga diedit. Misal kesalahan kata ataupun kurang kata gitu. Nah, dan tentu saja bisa dihapus ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apabila sudah tidak membutuhkan kategori itu, sudah tidak terbarui gitu. Nah, untuk pengelola hanya seperti itu untuk list UMKM dan kategori. Selanjutnya saya akan
saya akan menjelaskan tentang UMKM-nya untuk si sellernya ini. Nah, jadi apabila sudah memiliki akun, itu bisa langsung login. Tapi karena di sini belum, saya akan mempraktekkan pengisi pendaftarannya juga. Yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah nama lengkap, nomor telepon, dan kata sandi. Cukup nama lengkap dan nomor telepon saja. Ini nama lengkapnya nama lengkap yang punya UMKM-nya ya. Karena nanti ada nama tokonya ada setelah ini. Nah, yang sekarang ini ada pertanyaan apabila ada bisa lupa password juga. Jadi bisa lewat pengelola, bisa lewat pribadi, tapi harus memberi pertanyaan bebas mau apa. Nah, ini langsung ke profil seller. Jadi ini harus melengkapi UMKM, data dari UMKM-nya. Jika ibu-ibu ingin langsung mengikuti tidak apa-apa. Langsung search aja di Google Chrome seller L-nya 2.babydaily.id ya. Ya. Nah, nanti kan di bawah tuh ada jenis kemitraan, misal ada non mitra dan mitra. Yang mitra itu yang dari paguyuban PPKM itu adalah mitra. Jadi apabila UMKM dari paguyuban bisa memilih mitra. Apabila sudah diisi, langsung dibuat saja. Nah, ini tampilan setelah dibuat. Jadi ada beranda, ada produk, ada toko di bawahnya yang beranda, melihat ada produk apa saja. Lalu apabila ke produk, itu untuk menambahkan produk-produk yang akan dimasukkan. Lalu untuk toko, itu adalah pengaturan profil tokonya sendiri. Mungkin seperti itu ya untuk sesi kedua. Dan untuk sesi penutup ada penyerahan dari tim untuk bantuan sarana kepada pengurus saya. Langsung disilakan dari Bu Ketua PPKM kepada Pak Dani, mangga Pak Dani. Iya Bang. Kopinya di mana dulu? Ini
Di sini ternyata Bu Retno ada kumisnya. Oke. Mau lagi? Mau lagi? Nggak jadi. Waduh, nanti saya bisa dikebukin. Ini banyak masanya ya, Ben. Ya. Oke. Untuk penutupan sekalian Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari komunitas PPKM. Alhamdulillah Pak Dani dan teman-teman sudah ada kesempatan hadir di Fakultas Ilmu Terapan ya Pak ya. Di acara hari ini kita kolaborasi dengan dosen juga dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Alhamdulillah acara sudah berlangsung. Semoga ini bukan berhenti sampai sini ya Pak ya. Kita terus berkolaborasi untuk menjalin kerjasama yang lebih lagi ya Pak ya untuk meningkatkan apa sih perkembangan dari UMKM kita. Semoga ini bermanfaat. Tadi Bapak Ibu yang sudah online juga sudah mengisi nih Kak Pak Dani. Saya tadi lihat feedbacknya gitu ya. Pengen ada pelatihan-pelatihan lagi katanya, pelatihan di marketing, kemudian copywriting, packaging, branding, katanya banyak ya. Nanti mungkin kita bisa buat apa sih namanya kolaborasi atau MOA ya Pak ya untuk keberlanjutannya sehingga memang tepat sasaran seperti yang tadi Pak Dani sudah bilang juga ya. Sebetulnya kurikulumnya sebetulnya sudah ada ya Pak ya, tinggal kapan ya gitu. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan lah di balik layar ya Pak Dani ya, karena untuk merumuskannya butuh waktu nih ya Pak ya dari PPKM. Mungkin segitu Pak Robi, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Sudah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini kayak Pak Robi aman. Mau depan di belakang kelihatan. Iya dong. Iya, kita mau senyum mau apa juga nggak kelihatan. Kan ada sesi ini ya.